Sampai ada seorang ulama yang mengatakan kalau anak doanya sekali katanya atau 5 kali itu masih belum termasuk anak yang berbakti. Kenapa? Bahkan disebut anak yang belum baiklah ke orang tua. Padahal 5 kali Rabbik fili. Coba doa Rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulangi Rabbik fili sampai 5 kali. Capek tidak? Tidak. Orang tuamu lahir batin capek mengurus dirimu. Kamu Rabbik fili saja 5 kali, enggak ada capeknya. Sedikit. Makanya anak yang membayangkan derita orang tua, ingin orang tuanya lapang di kubur, mesti doanya lebih banyak untuk ibu bapaknya. Ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Islam adalah dinur rahmah, agama yang penuh kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah Rasulullah diutus kecuali membawa rahmat bagi seisi alam ini. Dalam Al-Quran, selain surat At-Taubah, seluruhnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Asma Allah banyak, tetapi selalu diulang-ulang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kasih sayang itu merupakan kunci sekali. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Kita selamat karena rahmat Allah. Amal-amal kita tidak bisa menyelamatkan kita, tapi amal-amal kita dapat mendatangkan rahmat Allah, dan rahmat Allah lah yang menyelamatkan kita. Jangan sampai merasa kita selamat dengan amal, kita selamat dengan rahmat Allah. Amal kita mudah-mudahan mendatangkan rahmat Allah. Hadirin sekalian, kajian kali ini kita akan berupaya bagaimana supaya kasih sayang di hati kita ini timbul. Kita simak surat At-Taubah 128, 129. Ini salah satu ayat yang bagaimana Rasulullah yang sangat penyayang. Satu, sifat rahmat Allah diturunkan kepada seluruh makhluk. Kita bisa lihat dahsyatnya kasih sayang binatang sekalipun kepada anaknya. Padahal itu 1/100 sifat kasih sayang Allah yang ditebarkan kepada begitu banyak makhluk. Bisa dibayangkan bagaimana kasih sayang Allah seluruhnya ya. Laqad ada. Ya, silakan Ustadz kita bacakan. Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 128 dan 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in
تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy, singgasana yang agung. Hadirin yang 128 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu Rasul dari kaummu sendiri. Nah, ini ada 3 hal nih. 1, azizun 'alaihi ma anittum, terasa berat oleh Rasul itu penderitaanmu. Jadi ini yang pertama bagi orang yang akan memiliki kasih sayang adalah sifat empati. Rasulullah tuh sangat bisa merasakan beratnya lahir batin orang yang dalam susah, baik kelaparan, kebodohan, penderitaan orang tuh terasa. Orang nauzubillah, orang yang dililit hutang terasa penderitaannya, yang sakit terasa penderitaannya, yang jadi hamba sahaya terasa. Jadi Rasul tuh bisa meraba derita orang. Termasuk beliau pun membayangkan derita orang dalam siksaan kubur. Berat sekali membayangkan orang yang akan mendapatkan siksaan di dalam kubur. Beratnya di yaumal hisab, beratnya azab neraka. Rasulullah membayangkan betapa penderitaan orang. Dan empati ini menjadi bahan tindakan selanjutnya. Nah, ini yang pertama kita lakukan. Jadi kalau lihat orang yang dililit hutang, rasa-rasa kaduh, betapa tertekannya orang yang berhutang. Malu, kesana sini malu, harus meminta-minta, harus berbohong karena ditagih belum bisa bayar, direndahkan, diancam. Rasa kita meraba penderitaan orang itu menghidupkan kasih sayang kita, membuat kita jadi lebih ingin menolong. Kemarin kita lihat ada pensiunan polisi yang mengecat tubuhnya jadi manusia perak. Kita bisa membayangkan betapa sudah tua harus mencari makan sendiri seperti itu. Meraba begitu, ada keinginan kita berbuat. Hilangnya empati itu awalnya hilangnya kasih sayang. Ada orang di desa, ilmu agama aksesnya sedikit, tapi dia mengamalkan dengan tulus. Kita tidak berani merendahkan orang tersebut. Siapa tahu walaupun sholawatnya sederhana dilakukan penuh dengan keikhlasan, karena memang tidak ada akses ilmu atau sedikit ilmu yang didapat, tapi kita bisa meraba, oh betapa sulitnya orang mendapat ilmu. Termasuk membayangkan gimana kalau orang tua keadaan dikubur dengan bekal yang sedikit, ibadahnya dengan iman yang lemah. Membayangkan bagaimana husnul khotimah atau tidak, bagaimana keadaan dikubur seorang anak yang membayangkan beratnya su'ul khotimah, beratnya azab kubur, beratnya azab neraka. Pasti keinginan berjuang agar orang tuanya selamat lebih lagi. Yang
orang tuanya sudah meninggal, membayangkan beratnya keadaan di kubur, niscaya dia akan doa lebih banyak. Sampai ada seorang ulama yang mengatakan kalau anak doanya sekali katanya atau 5 kali itu masih belum termasuk anak yang berbakti. Kenapa? Bahkan disebut anak yang belum baiklah ke orang tua. Pada 5 kali Rabbik fili, coba doa Rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulangi Rabbik fili sampai 5 kali. Capek tidak? Tidak. Orang tuamu lahir batin capek mengurus dirimu. Kamu Rabbik fili saja 5 kali, enggak ada capeknya. Sedikit. Makanya anak yang membayangkan derita orang tua, ingin orang tuanya lapang di kubur, mesti doanya lebih banyak untuk ibu bapaknya. Kehilangan kepekaan terhadap penderitaan orang lain atau makhluk-makhluk, ya, itu akan hilang tahap selanjutnya menjadi orang yang membawa rahmat. Ada ulama yang ke kebun sampai di rumahnya dari kebun jambu, wah ini semut ikut balik lagi ke pohon tadi. Kenapa? Karena dia membayangkan semut ini terpisah dari keluarganya. Saya belum seperti itu. Ada nyamuk kemarin ujian, satu, aduh, mau dimatikan, kasihan dia, siapa tahu belum makan. Kalau tidak dimatikan, nanti dia ngasih tahu teman-temannya. Itu katanya ada orang baik-baik aja, sedekah darah, ayo serbu, alasan hadirin. Akhirnya tidak dimatikan, tapi disemprot, ya, dia mati sendiri. Dalam Islam bahkan menyembelih hewan pun harus tajam, karena membayangkan derita hewan. Rasulullah melarang orang ngobrol sambil duduk di atas kudanya. Kenapa? Karena membayangkan kuda itu harus memikul beban statis seperti itu. Dilarang kencing di lubang yang ada di jalan karena membayangkan penderitaan binatang yang ada di lubang itu. Itu Islam, hadirin. Ada beberapa hadis ya yang saya baca tentang pezina yang melihat anjing kehausan sampai dia turun ke sumur, menggunakan selopnya dia kasih minum ke anjing itu. Karena kasih sayangnya, maka Allah memberikan ampunan kepada wanita ini. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ya, sesudah itu mudah-mudahan jadi jalan tobat bagi wanita ini karena kasihan. Bayangkan, anjing itu termasuk binatang yang najis, ya. Tetapi banyak dikisahkan dalam Al-Quran, termasuk Ashabul Kahfi juga ceritanya bersama anjing. Anjing kehausan ditolong mendatangkan ampunan. Jadi begitu hebatnya dalam Islam ilmu kasih sayang ini. Nah, awalnya adalah empati. Kalau lihat anjing kehausan nggak ada rasa gimana dia haus, nggak akan nolong. Timbulnya kemampuan berbuat diawali dengan empati, dan inilah Rasulullah SAW. Makanya kalau lihat-lihat orang tuh empati aja. Lihat yang jualan sudah sepuh, oh lihat di pinggir jalan ada, sekarang sedang musim itu, tidak niat dengan menggunakan ya Masya Allah, apa itu yang boneka, kostum boneka, dan bonekanya sedih lagi. Lalu kelihatan capek, ini sore hari ini, lalu udah capek pas dibuka teh, ya Allah ternyata kakek-kakek
duduk dengan wajah kostumnya dengan wajah kakeknya sama. Kostum sedih, kakek sedih. Saya bisa membayangkan itu kakek harus nunggu begitu. Orang lain pasti ingin jadi kakek itu bisa tenang, bisa istirahat. Ada seorang nenek-nenek sudah sepuh, anaknya berada di pulau yang lain, tidak peduli. Sudah sepuh, pekerjaan nenek ini mengambil kardus saja, hanya untuk makan. Bayangkan orang lain jadi nenek diurus anak, ini ngurus diri mengumpulkan kardus. Hasilnya orang yang empati itu nyewakan kontrakannya. Kenapa? Karena empati, meraba derita. Hidupkan hadirin dengan meraba derita. Masya Allah, itu awalnya kita bisa menjadi penyayang. Penjahat tidak ada meraba derita. Apa kalau mau nyopet, aduh kalau dicopet kasihan nih, dompetnya hilang. Sedekah dia kalau copet penyayang, ya kan? Semua penjahat itu karena kehilangan empati. Ada ini sampai ada copet dianggap copet mulia karena nyopet terus dikasih uang buat ongkos, itu copet tuh mulia. Padahal uang yang dicopet juga itu dikembalikan 20.000. Bayangkan copet aja ngembaliin uang sedikit udah dianggap baik. Saking mahalnya rasa empati. Masya Allah.